Kenapa makin aku melawan kilat dari timur, makin aku menderita dan terus-menerus merasa gelisah. Mungkinkah aku salah tentang kilat dari timur? Apakah Tuhan sungguh datang kembali? Aku sangat membenci diriku karena percaya kepada Tuhan tapi tidak mengenalnya. Bersikap congkak dan memberontak. Membatasi dia karena gagasan dan imajinasiku sendiri. Aku bahkan menyegel gereja, mencegah saudara-saudari menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Setiap kali teringat hari-hariku menentang Tuhan, jantungku seperti tertusuk. Aku memeluk Kristen pada tahun 1990. Dan ada pemimpin gereja yang selalu berkata, Alkitab adalah dasar dari iman kita. Dan sebagai orang percaya, kita harus mengikuti Alkitab. Kata-kata itu benar-benar terpatri dalam hatiku. Lalu aku berpikir bahwa aku harus banyak membaca Alkitab. Dan asalkan memahaminya, aku akan punya jalan dalam imanku. Jadi, aku membaca kitab suci berulang kali dan sering mendatangi para penatua dalam iman untuk nasihat. Aku ingat salah satu penatua memberiku kalimat penyemangat ini. Dengan hasratmu terhadap Alkitab, Tuhan pasti menempatkanmu di tempat penting. Lalu, sebagai orang percaya baru, mendengar kalimat ini membuatku sangat bersemangat. Itu juga membuatku makin menyembah Alkitab. Setelah itu, aku mulai bangun pukul 4 pagi untuk membaca kitab suci dan memasang ayat-ayat Alkitab pilihan di seluruh rumahku. Setiap ada kesempatan aku membaca atau menghafal kutipan Alkitab. Lalu saat tidur di malam hari, aku bahkan meletakkan Alkitab di sebelah bantal. Berpikir jika Tuhan kembali malam itu, bisa kusambut dia dengan membawa Alkitab. Ya, pada dasarnya aku tidak bisa terpisah dari Alkitabku. Itu cukup ekstrim. Benar. Setelah beberapa tahun, aku adalah salah satu rekan kerja utama karismatik di kota kami. Bertanggung jawab atas lebih dari 300 tempat pertemuan. Aku sangat mencintai Alkitab dan selalu memberitahu saudara-saudari. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Aku bersekutu dengan mereka. Semua firman Tuhan ada dalam Alkitab. Jadi membaca Alkitab sama pentingnya dengan makanan kita sehari-hari. Alkitab adalah dasar iman kita. Jadi apapun yang terjadi, kita harus mengikutinya. Dan itulah orang percaya sejati. Kapan kau mendengar tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman? Pada tahun 1997. Banyak anggota gereja di Tiongkok Timur Laut menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Salah satu pemimpin kami bergegas mengadakan pertemuan rekan kerja. Di sana dia menunjukkan sejumlah propaganda yang mencoreng kilat dari timur. Dan mengatakan, sekarang ada gereja yang disebut kilat dari timur. Mereka berkata Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia mengucapkan firman baru serta membuka gulungan. Mereka bilang Alkitab kuno dan hanya membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa lah cara mendapatkan makanan. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu? Selama ribuan tahun, semua orang percaya kepada Tuhan telah membaca Alkitab. Semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Dan yang di luar itu bukan firman Tuhan. Kita harus selalu setia pada Alkitab. Meninggalkannya adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Dan saat dia datang, kau takkan diselamatkannya. Dan pada saat itu, aku sangat setuju dengan pernyataan itu. Dan berpikir, benar. Segala hal dalam iman kita didasarkan pada Alkitab. Orang-orang di kilat dari timur bahkan tidak membacanya. Bukankah itu menyimpang dari jalan Tuhan? Aku harus memimpin saudara-saudari untuk menjunjung Alkitab dan tidak pernah menyimpang darinya. Si pemimpin ini mengadakan pertemuan 3 hari seperti ini. Membicarakan cara berjaga dan melawan kilat dari timur.
Setelah pertemuan itu, aku merasa tanggung jawabku semakin besar. Untuk melindungi gereja, aku dan rekan kerja lain berjuang untuk menutupnya dan menentang kilat dari timur. Di setiap kebaktian, kami membicarakan cara berjaga melawannya. Aku bahkan menyuruh saudara-saudari berpuasa dan berdoa, meminta Tuhan menghentikan kilat dari timur, mencuri domba gereja kami. Bahkan dengan semua itu, apakah ada yang mempelajari pekerjaan Tuhan pada akhir zaman? Ya, tak lama, seorang saudari memberitahuku bahwa seorang rekan kerja kini percaya kilat dari timur. Dan para anggota paling antusias dari tempat pertemuannya telah ikut dengannya. Ini membuatku sangat cemas sampai bergegas ke tempatnya tanpa makan. Dan melihat 19 orang hilang dari pertemuan yang berisi 40-an orang. 19 orang itu telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Masalahnya, 19 orang itu adalah anggota paling taat di tempat pertemuan. Jadi pencurian domba-domba bagus itu benar-benar membuatku kesal. Aku berpikir kilat dari timur sungguh hebat. Mereka curi domba-domba bagus itu hanya dalam hitungan hari. Jadi, aku bergegas mengunjungi saudara-saudari itu untuk mencegah mereka. Lalu berkata, kilat dari timur mengklaim bahwa Tuhan telah datang kembali dan mengucapkan firman baru. Tapi ini tidak benar. Semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab dan yang lain menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan saat Tuhan datang. Maka bukankah iman mereka akan sia-sia saja? Kudesak mereka untuk segera bertobat. Apa tanggapan mereka? Pada saat itu, aku pikir mereka akan mendengarkanku. Tapi yang mengejutkan, saudari bermargacang berkata, "Saudaraku, klaim semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Itu tidaklah faktual." Dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 25. Dan ada pula banyak hal lainnya yang Yesus lakukan, yang jika ditulis satu persatu, menurutku seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memuat kitab-kitab yang ditulis itu. Ayat ini menunjukkan kepada kita, yang Tuhan Yesus lakukan dan firmankan tidak sepenuhnya dicatat dalam Alkitab. Lalu, kitab Wahyu bernubuat. Saat Tuhan kembali, dia akan buka gulungan dan ketujuh meterai, serta berfirman lebih banyak pada gereja. Jelas, firman baru Tuhan pada akhir zaman tak mungkin ada dalam Alkitab sebelumnya. Jadi, klaimmu bahwa semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab tidak terbukti. Pada saat itu aku sungguh tak tahu bagaimana menyangkal ini. Aku berpikir, benar. Ayat Alkitab itu sangat jelas. Kenapa tak terpikirkan sebelumnya? Lalu, Saudari Chang melanjutkan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dia ungkapkan kebenarannya menghakimi, mentahirkan, dan sepenuhnya menyelamatkan umat manusia. Semua kebenaran ini adalah perkataan Roh Kudus kepada gereja-gereja. Ini adalah pembukaan gulungan yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Katanya, percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa tak mengkhianati Tuhan. Justru mendengar suara Tuhan dan mengikuti jejak anak domba. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Dia mendorongku untuk membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa juga. Berkata hanya mencari dengan rendah hatilah cara mendengar suaranya dan menyambut kedatangannya kembali. Kedengarannya logis. Benar. Apa pendapatmu saat itu? Ya sebenarnya fokusku hanya untuk membuat dia kembali. Jadi persekutuannya tidak sampai kepadaku. Aku hanya mengambil Alkitab, melambaikan itu kepadanya, dan berkata, "Aku tahu Alkitab, aku tidak perlu mencari. Yang di luar Alkitab adalah sesat, dan kau tidak akan diselamatkan." Aku ke sana setiap hari selama seminggu, mencoba mengubah pikiran mereka. Namun, apapun yang kukatakan, mereka semua bertekad mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak mendapatkan satupun dari mereka kembali. Itu mengejutkan, iya kan? Ya, itu benar sekali. Aku pulang dan memikirkan semua anggota gereja yang beralih ke kilat dari timur. Aku merasa sangat heran. Saat baca buku Kilat dari Timur, kenapa pikiran mereka tidak bisa diubah sama sekali?
Apakah benar perkataan pemimpin ada semacam obat dalam buku mereka? Namun mereka tampak sangat normal, sama sekali tidak bingung. Mereka juga sangat energik dan percaya diri. Persekutuan mereka berwawasan luas dan tidak bisa disangkal. Aduh, saat itu aku sangat bingung. Aku ingin melihat apa yang tertulis dalam buku Kilat dari Timur itu. Namun, kupikir apapun di luar Alkitab adalah mengkhianati Tuhan dan aku takkan diselamatkan. Jadi aku tidak berani. Lalu aku melarang 19 orang itu masuk ke gereja dan mendesak semua orang tidak berhubungan dengan mereka. Aku terutama mendesak rekan kerjaku untuk mengawasi kawanan domba mereka dan segera mengeluarkan siapapun yang telah menerima kilat dari timur. Oh, menyegel gereja adalah tindakan ekstrim. Bagaimana hasilnya? Itu tidak banyak membantu. Aku bekerja keras mengisolasi gereja, tapi makin banyak saudara-saudara yang bergabung dengan kilat dari timur. Hampir 1 orang setiap hari, tak bisa kuhentikan. Saat itu, aku terpaku pada hal ini. Aku bekerja sangat keras untuk membuat mereka kembali. Tapi, tak bisa meyakinkan satupun. Ya, yang sungguh mengejutkanku adalah tak lama setelah itu. Bahkan saudara Wang yang bekerja bersamaku bergabung dengan kilat dari timur. Kemudian aku berpikir itu benar-benar aneh. Pada awalnya saudara Wang seperti aku. Dia selalu saja membicarakan cara berjaga dari kilat dari timur. Tak pernah kuduga dia akan bergabung dengan mereka. Aku pergi ke rumahnya untuk menginterogasinya. Dan aku sungguh marah. Aku bilang, kau tahu kilat dari timur adalah penyimpangan dari Alkitab. Bagaimana kau bisa percaya? Tanggapannya adalah, saudaraku, aku juga mendengarkan pemimpin sebelumnya dan tidak mempelajari kilat dari timur sama sekali. Aku bersikeras menolak dan mengutuknya. Namun setelah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, aku melihat itu mengungkap begitu banyak misteri Alkitab dan memberi kita jalan untuk ditahirkan dari dosa. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Dialah Tuhan Yesus yang datang kembali. Kau harus membaca firman-Nya juga. Lalu saat itu aku langsung memotong perkataan dia. Berkata, sudah cukup. Kau telah terperdaya. Jangan memperdaya aku juga. Aku tak peduli apa yang kau katakan pada aku. Aku tak akan membaca buku itu. Lalu aku membanting pintu dan pergi dengan gusar. Lalu aku dengar rekan kerja Liu berkata, lebih dari 100 anggota gereja lain telah diambil oleh kilat dari timur. Dan banyak rekan kerja lain berkata bahwa di area mereka, domba-domba baik dicuri oleh kilat dari timur setiap hari. Dan tak bisa mendapatkan kembali satupun. Mendengar berita ini adalah kejutan besar bagiku. Aku bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa begitu hebat? Dan apa Tuhan sungguh telah datang kembali? Jika tidak, kenapa begitu banyak orang yang menerimanya? Pada saat itu, apa kau pertimbangkan untuk menyelidikinya? Tidak. Aku terlalu terpaku dalam gagasanku. Aku berpikir, mereka semua tidak membaca Alkitab lagi. Iman kita harus didasarkan pada Alkitab. Jadi mereka tidak akan masuk ke kerajaan Tuhan. Tak pernah kupikirkan untuk menyelidikinya. Oh, pada saat itu, apa kau bertanya-tanya, kenapa semua saudara-saudari itu tidak bisa diyakinkan untuk kembali? Ya, tapi aku tidak bisa memahaminya. Saat itu aku merasa, setelah percaya kepada kilat dari timur, mereka semua tampaknya lebih memahami Alkitab daripada aku. Dan aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingat pada bulan September tahun itu, Saudara Lee, rekan kerja utama di gereja, bergabung dengan kilat dari timur bersama istrinya. Saat mendengar berita itu, ku bawa Alkitabku dan rekan lain untuk menemui mereka. Saat tiba di sana, aku langsung saja berteriak pada mereka. Apa kau tidak punya hati nurani? Tuhan Yesus telah sangat memberkatimu. Apa kau lupa itu?
Bagaimana kau bisa percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa? Apa yang mereka berikan padamu? Berapa mereka membayarmu? Anehnya, saudara Lee tersenyum dan berkata, mereka beri kebenaran dan kehidupan bukan uang. Aduh, ini membuatku makin marah. Ku jawab, bagaimana mereka bisa memberimu kehidupan? Apapun di luar Alkitab itu mengkhianati Tuhan. Kebenaran dan kehidupan apa? Tanpa diduga, dia mengajukan pertanyaan sebagai tanggapan. Apa kau akan mengatakan kebenaran dan kehidupan berasal dari Tuhan atau dari Alkitab? Apa yang Tuhan Yesus firmankan saat menegur orang-orang Farisi? Selidikilah kitab-kitab suci, karena engkau berpikir di dalamnya ada kehidupan kekal itu. Padahal kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, dan engkau tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh kehidupan. Kau dengar firman-Nya sangat jelas. Alkitab memberikan kesaksian tentang Tuhan, tapi tak berisi kehidupan kekal. Mencari kehidupan kekal di dalam Alkitab adalah sebuah kesalahan. Hanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya dengan mengikuti Kristus serta menaati pekerjaan dan firman-Nya, bisa kita dapatkan kebenaran dan hidup kekal. Aku sungguh tak tahu harus menjawab apa saat mendengarnya mengatakan ini. Saat itu aku merasa begitu malu. Aku berpikir, dia dulu selalu mendengarkanku berkhotbah. Kenapa sekarang dia yang menjelaskannya menyangkalku? Setelah bertahun-tahun aku membaca Alkitab. Bagaimana mereka bisa tahu lebih banyak tentang iman kepada Tuhan daripada aku? Saat orang memakai pengetahuan Alkitab sebagai dongkrak, mereka sulit melepaskan ego dan mencari dengan rendah hati. Benar. Jadi, hanya kutanggapi dengan hal yang sangat tidak masuk akal. Berkata, tak peduli apa katamu, siapapun yang tak baca Alkitab akan masuk neraka. Ya, lalu 4 rekan kerja lainnya mencoba meyakinkan mereka dengan iming-iming. Tapi, apapun yang kami lakukan, saudara Lee dan istrinya tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat tiba di rumah, aku memikirkan yang dia katakan, dan orang-orang lain yang bergabung dengan Kilat dari Timur. Dahulu aku lebih mengetahui Alkitab daripada mereka, dan mereka dengarkan khotbahku. Tapi baru beberapa hari di Kilat dari Timur, mereka bisa membuatku tercenung hanya dengan beberapa kata. Apa yang terjadi? Apa Kilat dari Timur sungguh jalan yang benar? Namun, aku segera membuang pikiran itu. Mustahil. Yang di luar Alkitab itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Aku putuskan mengikuti Alkitab, menunggu Tuhan datang kembali dan membawaku ke surga. Pada saat itu, melihat semua orang taat itu menerima Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak berpaling, apa kau merenungkan ini? Ya, jika aku punya hati untuk mencari atau menghormati Tuhan pada saat itu, aku takkan melakukan banyak hal untuk menentang Dia. Aku melihat semakin banyak orang menerima Kilat dari Timur. Dan aku bahkan tidak berkhotbah lagi. Aku menemukan banyak bahan anti Kilat dari Timur. Dan membicarakan itu di pertemuan rekan kerja dan kebaktian minggu. Aku juga mengancam agar mereka tidak berani menyelidiki Kilat dari Timur. Bahkan bekerja dengan para pemimpin dan rekan kerja dari gereja lain untuk melawannya bersama. Jika ku dengar seseorang mencoba mengubah anggota gereja ke Kilat dari Timur, aku akan bergegas untuk mengusir mereka. Terkadang, kurasa naik sepeda akan terlalu lama. Jadi aku naik taksi ke seberang kota untuk mengusir orang-orang Kilat dari Timur. Saat itu, kupikir aku menjaga jalan Tuhan dan melindungi kawanan domba. Bahkan aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Namun, yang tidak bisa ku mengerti adalah kenapa makin keras aku melawannya, makin banyak insiden di gereja. Insiden? Benar. Agustus 1999, saat kami melakukan pembaptisan kelompok, beberapa orang ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Lalu pada Agustus 2000,
Aku ditangkap bersama 3 rekan kerja penting saat melakukan pembaptisan. Rumahku juga digeledah dan semua persembahan gereja diambil oleh polisi. Selama dalam tahanan, aku memikirkan semua yang terjadi di gereja beberapa tahun terakhir ini. Para penatua yang biasanya selalu mengundangku berkhotbah dan menginjil, yaitu Saudari Chiang dan Saudara Wu, berusaha melindungi kawanan domba mereka, lalu mengisolasi gereja mereka untuk melawan kilat dari timur. Mereka adalah orang Kristen yang sangat taat. Tetapi yang mengejutkan, mereka berdua terkena kanker dan meninggal mengenaskan. Lalu suatu kali di tahun 1998, dalam pertemuan besar dengan lebih dari 200 pekerja gereja kunci, salah satunya tiba-tiba saja dirasuki oleh setan. Dan tak ada yang bisa mengusirnya sama sekali. Sekeras apapun semua orang berdoa. Kejadian demi kejadian terus saja terlintas di benakku. Dan aku tidak tahu kenapa gereja begitu bermasalah. Selama bertahun-tahun mengikuti Tuhan, telah kutinggalkan pekerjaan dan keluargaku, bekerja keras untuk Tuhan. Aku menangani segala macam tugas di gereja. Bekerja keras menjaga jalan Tuhan dan melindungi kawanan domba. Kenapa Tuhan tidak melindungi dan memberkatiku? Kenapa makin kulawan kilat dari timur, makin aku menderita. Dan terus-menerus merasa gelisah. Mungkinkah aku salah tentang kilat dari timur? Apakah Tuhan sungguh datang kembali? Ya. Selama 7 hari ditahan, aku hampir tidak bisa tidur. Aku benar-benar sengsara. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di gereja. Aku berdoa kepada Tuhan saat itu. Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi dengan gereja. Apa alasan sebenarnya? Lalu di mana letak kesalahanku? Saat dibebaskan, kulihat gereja menjadi semakin tandus. Dan rasanya sangat memilukan. Aku berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kenapa gereja dalam keadaan ini? Gereja dibangun berkat darah-Mu yang berharga. Kenapa tak Kau pedulikan? Ya Tuhan, aku sangat menderita. Kawanan domba berhamburan dan makin keras kelawan kilat dari timur. Makin banyak kekacauan di gereja. Aku tidak tahu cara menyelamatkan semua ini dan menghidupkan kembali gereja. Tuhan, tolong bukakan jalan untukku. Namun, sekeras apapun aku berdoa, gereja tetap saja berantakan. Para rekan kerja telah tercerai-berai dan bersembunyi karena penangkapan. Gereja berada dalam kekacauan. Dan tingkat kehadiran menurun. Aku tidak tahu harus berkhotbah apa. Dan takut akan khotbah Rabu dan Minggu. Saudara-saudari akan tertidur saat aku bicara. Dan aku tidak bisa apa-apa. Aku tak tahu harus berdoa apa. Dan imanku memudar. Lalu tiba-tiba aku mendapati diriku kehilangan tekad awalku. Yaitu meskipun tak seorang pun melakukannya, akan kujaga iman dan kasihku kepada Tuhan. Aku perlahan tenggelam dalam kebobrokan. Aku mulai menonton TV dan film. Bahkan belajar bermain mahjong dan poker. Aku hidup dalam dosa dan tak bisa keluar. Aku sering mendapati diriku berdiri di pintu, memegangi Alkitabku. Merasa sangat sedih dan juga kehilangan. Aku tak tahu cara melanjutkan hidup. Kemudian aku banyak berlutut, berseru kepada Tuhan, memohon kepadanya. Berkata, Tuhan Yesus, di mana Engkau? Aku merasa seperti akan mati. Tuhan,
Tolong selamatkan aku dan selamatkan gereja. Sepertinya kau sungguh menemui jalan buntu. Benar. Pada tahun 2002 saat berada di titik terlemahku, saudara Chu dari Tiongkok Selatan menelponku dan memintaku mengunjunginya untuk studi masa teduh. Aku mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Tuhan saat mendengar ini. Sungguh, aku sungguh berjuang dalam hidupku saat itu. Jadi, aku sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan kekuatanku. Syukur pada Tuhan, saat sampai di sana, aku melihat keadaan mereka sudah lebih baik daripada terakhir kali aku ke sana 2 tahun sebelumnya. Iman mereka lebih kuat. Saat bertemu denganku, mereka penuh kasih dan sangat mendukung. Rasanya seperti keluarga. Aku benar-benar tersentuh. Esok harinya, saudara Chu bertanya kepadaku, bagaimana keadaanku secara umum. Menanyakan apa yang membuatku kesulitan. Kuberitahu dia tentang yang terjadi dengan gereja tanpa menyembunyikan apapun. Setelah selesai, dia membagikan persekutuan ini. Bukan hanya gerejamu yang kehilangan vitalitasnya saat ini. Dan ini pun terjadi di gereja di mana-mana. Iman orang percaya mendingin dan mereka tidak didisiplinkan atas dosa-dosa mereka. Tak ada yang dapat dikhotbahkan para rekan kerja serta terlibat dalam pertikaian akibat iri hati. Gereja terpecah. Mereka sudah lama tidak punya kehadiran Tuhan. Dia juga memberitahuku kenapa semua gereja menjadi begitu tandus. Oh, apa yang dia katakan? Dia membacakan bab 8 ayat 11 dari kitab Amos. Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah harinya akan tiba. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan roti atau kehausan akan air, tetapi akan mendengarkan firman Yahweh. Lalu dia berkata, kita bisa lihat dari ayat ini. Salah satu alasan untuk kelaparan ini adalah karena orang-orang tak menerapkan firman Tuhan. Ini seperti di akhir zaman hukum Taurat, saat para imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi hanya menjunjung tradisi manusia, bukan hukum Yahweh. Persembahan mereka di bawah standar, serta secara terbuka menjual ternak dan memperdagangkan uang di bait suci. Menjadikan itu sarang pencuri. Jadi Tuhan muak dan meninggalkannya. Setelah tidak lagi punya pekerjaan Tuhan, orang berlaku semaunya dan tak didisiplinkan atas dosa-dosa mereka. Bait suci menjadi tandus. Jadi alasan utamanya adalah para pemimpin agama tidak menaati perintah Yahweh dan telah menyimpang dari jalan Tuhan. Alasan lainnya adalah Tuhan sedang melakukan tahap pekerjaan baru. Jadi pekerjaan Roh Kudus telah bergeser. Tuhan Yesus telah memulai zaman kasih karunia di luar bait suci. Dan orang-orang yang mengikutinya bisa mendapatkan penyiraman dan makanan, asalkan berdoa dan mengaku kepada Tuhan, dosa mereka diampuni. Dan bisa menikmati kasih karunia dan damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan. Namun para imam kepala ahli Taurat dan orang Farisi menolak menerima pekerjaannya, justru menentang dan mengutuknya. Serta orang-orang yang bersikeras mengikuti mereka akan ditinggalkan dan disingkirkan oleh pekerjaan Tuhan, jatuh ke dalam kegelapan dan kehancuran. Apa pendapatmu tentang persekutuan ini? Pada saat itu, aku merasa itu sangat mencerahkan, tapi juga bingung. Lalu berpikir, telah kubaca semua itu berkali-kali di dalam Alkitab. Kenapa aku belum pernah melihatnya seperti itu? Lalu, semua saudara-saudari di sana masih sangat muda. Bagaimana mereka punya pemahaman yang sangat baik tentang hal ini? Aku heran bagaimana mereka mengetahuinya. Aku terus mendengarkan dengan cermat. Lalu saudara Chu berkata, seperti alasan kemerosotan bait suci di zaman hukum Taurat,
Saat ini keadaan gereja seperti ini karena Tuhan sedang melakukan tahap pekerjaan baru. Saat mendengar dia mengatakan ini, jantungku berdebar dan terlintas di dalam benakku. Mereka mungkin anggota kilat dari timur. Semua orang berkata yang mereka ajarkan sangat lihai. Bagaimana jika aku juga tertipu? Aku mulai merasa sangat gugup dan bimbang. Haruskah aku mendengarkan mereka atau tidak? Kau pasti memutuskan untuk tinggal. Benar. Saat itu, aku hanya ingin menyelesaikan masalah di gereja. Selama bertahun-tahun, tak satu pun pendeta dan penatua dari Tiongkok maupun luar negeri yang bisa membantu sebanyak apapun. Mereka membaca Alkitab, berpuasa, dan berdoa. Gereja terus merosot. Namun saudara-saudari itu penuh dengan iman dan kasih. Persekutuan mereka juga penuh wawasan. Tak mungkin ada yang seberhasil ini, kecuali punya pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Jadi kupikir, jika bisa kutemukan cara menghidupkan kembali gereja melalui persekutuan mereka, masih ada harapan bagi kami. Aku ingin mengambil kesempatan ini. Meskipun mereka anggota kilat dari timur, aku tidak perlu takut karena aku paham Alkitab dan tak bisa disesatkan. Saat aku berpikir seperti ini, kudengarkan sambil memeriksa Alkitab untuk buktikan ucapan mereka apakah itu sesuai dengan Alkitab. Oh, kau memang tinggal, tapi masih cukup waspada. Iya, Saudara Cho terus bersekutu, membaca Amos 4 ayat 7-8. Aku juga telah menahan hujan darimu saat 3 bulan lagi menjelang panen. Satu kota akan turun hujan dan kota lainnya tidak. Satu bagian turun hujan dan bagian yang tidak mendapatkan hujan itu layu. Maka 2 atau 3 kota lain akan pergi ke satu kota untuk minum air. Tapi mereka tidak puas. Namun kau tidak kembali kepadaku. Dia menjelaskan ini berkata, ayat ini menyebutkan satu kota mengalami hujan, sementara yang lain kekeringan. Hujan ini mengacu pada pekerjaan Roh Kudus. Tuhan membawa pekerjaan Roh Kudus dari semua tempat dan memindahkannya pada orang-orang yang menerima pekerjaan barunya. Mereka yang mengikuti jejak Tuhan punya makanan dari firman Roh Kudus saat ini dan mendapatkan pekerjaannya. Namun mereka yang tidak menerima pekerjaan baru Tuhan akan disingkirkan dalam pekerjaannya dan hidup dalam kegelapan. Pada titik ini, dalam persekutuannya, semua mulai lebih masuk akal bagiku. Aku paham gereja menjadi tandus karena pekerjaan baru Tuhan. Jadi pekerjaan Roh Kudus telah bergeser. Tak heran tak kurasakan kehadiran Tuhan selama bertahun-tahun ini. Kurasakan juga kegelapan rohani, seolah-olah aku jatuh ke dalam jurang maut dan tak punya harapan. Aku hidup dalam kesengsaraan karena ingin mengejar jejak langkah Tuhan, serta menikmati pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus lagi. Aku bertanya dengan penuh semangat, Saudara Chu, bagaimana seseorang bisa ikuti jejak anak domba dan dapatkan pekerjaan Roh Kudus? Dia berkata, itu dinubuatkan 7 kali dalam Wahyu. Barang siapa punya telinga, hendaklah dia dengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Nubuat ini memberitahu kita, Tuhan akan bicara kepada gereja-gereja pada akhir zaman. Dan semua orang yang mendengar suara Tuhan akan mengikuti jejak Tuhan serta menghadiri perjamuan kawin anak domba. Lalu, dia mengeluarkan sebuah buku dan melanjutkan. Buku ini berisi firman Roh Kudus kepada gereja-gereja. Bacalah ini dan kau akan mengerti semuanya. Aku mengambilnya dan melihat. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Bukankah itu buku kilat dari timur? Aduh, saat itu aku tertegun sejenak dan berpikir, aku telah bertarung dengan mereka selama 5 tahun, tapi belum pernah bertatap muka dengan mereka sampai sekarang. Aku teringat semua saudara-saudari yang tak bisa diyakinkan kembali setelah mendengarkan kilat dari timur. Aku sangat gugup, tenggorokanku terasa tercekat. Aku mengucapkan doa, Tuhan,
Kumohon tolong lindungilah aku. Aku tak boleh menyimpang dari Alkitab, tak boleh menyimpang dari jalanmu, apapun yang terjadi. Jadi aku bertanya, bagaimana buku ini bisa memuat firman Tuhan? Semua firman Tuhan ada dalam Alkitab, yang selain itu bukanlah firman Tuhan. Melenceng dari Alkitab adalah sesat, itu mengkhianati Tuhan. Aku tidak bisa duduk di sana lagi, jadi aku berdiri dengan murka dan berhenti mendengarkan mereka sepenuhnya.